Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas Hukum Ekonomi Islam B. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang tinjauan hukum mengenai sistem zakat saham dan obligasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Nah, kalau kita biasanya tahu zakat itu berupa uang, beras, atau emas. Nah, kali ini ada nih sistem zakat yang berupa saham dan obligasi. Nah, kalau mau tahu silahkan disimak ya, apa sih zakat saham dan obligasi itu? Ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kayak gitu kita bakal perkenalkan dulu. Ada Siras Naila, Niputu Indah, Salsabila Mutia, Nadia Zalfa, dan Salsabila Azaria. Nah, kalau udah kayak gitu, mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat merupakan kewajiban sebagai orang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai hikmah dan tujuannya. Hikmah dari berzakat itu adalah dapat memperbaiki kondisi masyarakat. Zakat juga dapat menyatukan anggotanya bagaikan batang tubuh. Zakat itu sendiri dapat diartikan juga untuk membersihkan harta dengan tujuan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit. Sekaligus merupakan banteng pengaman dalam ekonomi syariah yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya. Lalu bagaimana sistem zakat saham dalam hukum ekonomi syariah? Di dalam Islam, saham pada hakikatnya itu merupakan modifikasi sistem patungan, modal, dan kekayaan. Yang dalam istilah fikihnya itu dikenal dalam nama syirkoh. Syirkoh adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan untuk resiko kerugiannya akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dalam zakat saham, nisabnya itu sama dengan zakat hasil perdagangan atau senilai dengan 85 gram emas dan besarnya 2,5% dari total harga saham plus dividen yang dikeluarkan setiap akhir tahunnya. Saham yang dikeluarkan zakatnya itu dinilai berdasarkan harga pasar atau bursa saham, bukan berdasarkan harga pada waktu saat membelinya. Zakat saham dikenakan berdasarkan nilai saham perusahaan secara kolektif, bukan berdasarkan nilai saham pribadi. Sehingga hitungan zakatnya berdasarkan nilai kumulatif perusahaan secara kolektif. Zakat saham dikeluarkan oleh perusahaan, bukan oleh para pemegang saham. Namun dibolehkan apabila perusahaan memberikan zakat saham kepada pemegang saham untuk diberikan kepada amil zakat tertentu atau orang tertentu yang diinginkannya. Sistem zakat obligasi dalam hukum ekonomi syariah. Dalam pembahasan zakat obligasi, para ulama berbeda pendapat karena pada dasarnya status hukum obligasi tersebut masih diperdebatkan. Perkataan obligasi berasal dari bahasa Belanda obligatif, yang secara harfiah berarti hutang atau kewajiban. Kitab Fikih Al-Zakat karya Yusuf Qardawi tentang zakat obligasi. Obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya. Apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan atau campuran keduanya? Obligasi hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Nisab zakat obligasi tidaklah sama dengan saham karena mengandung bunga yang berkategori haram dan karena itu mengandung riba di dalamnya. Zakat obligasi dikeluarkan setiap tahun demi mengamalkan pendapat mayoritas fuqaha. Sertifikat investasi atau investasi obligasi pada hakikatnya ada kewajiban zakat di dalamnya, sekalipun mengandung riba yang menjadikannya haram. Adapun nisab zakat obligasi dikeluarkan seperti zakat uang atau barang dagangan yang artinya adalah 2,5% dari nilainya. Zakat obligasi wajib dikeluarkan apabila sudah berada di tangan pemilik selama 1 tahun atau lebih, dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%. Adapun uang haram seperti barang yang digosok, dicuri, uang suap, pemalsuan, penimbunan
tipuan, riba, dan sebagainya. Maka tidak wajib zakat di dalamnya karena tidak dimiliki oleh pemegangnya dan harus dikembalikan kepada pemilik sejatinya. Dan wajib zakat pada zakat obligasi dikeluarkan pemegang sertifikat obligasi. Apabila berada di tangan pemilik selama 1 tahun atau lebih, wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%. Hubungan saham dan obligasi dengan zakat yaitu saham dan obligasi sama-sama mendapatkan keuntungan. 2,5% dari keuntungan tersebut wajib dizakati apabila sudah mencapai haulnya yaitu 1 tahun. Demikian, zakat saham dan obligasi wajib hukumnya dengan kadar 2,5% dari nilainya. Berikut keuntungannya di akhir tahun atas pemiliknya yang telah genap 1 tahun. Untuk kesimpulan, zakat saham serta obligasi wajib hukumnya yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari nilainya dan haulnya telah mencapai setahun dalam masa kepemilikannya. Zakat apabila zakat sahamnya sebelum dividen dibagikan dalam pemegang saham, maka pemegang saham tidak perlu mengeluarkan zakatnya lagi. Namun, jika perusahaan belum mengeluarkan zakatnya, maka pemegang saham berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Sedangkan obligasi wajib dikeluarkan oleh pemegang obligasi ketika sudah berada di tangan pemilik jika mencapai jarak 1 tahun atau lebih, dan wajib dikeluarkannya zakat sama seperti 85 gram emas atau sebesar 2,5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.